Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Florianus Yudi Priyo Ambodo SHM Hum, perkenalkan nama saya Delvin Syakira Mahardika. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Internasional Batam, Fakultas Ilmu Hukum, kelas IHMA dengan NPM 2051039. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi proyek ujian akhir semester mata kuliah pengantar filsafat dan teori hukum. Halo guys, welcome to my vlog, Cekidot. Hari ini aku mau bikin tugas. Tugasnya itu wawancara minimal 5 orang terkait dengan pembuatan hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Aku tuh sebenarnya bingung mau wawancara siapa. Kayaknya aku bakal kayak call orang gitu di kontak ya, aku random gitu ya. Semoga mereka mau lah ya guys. Maaf Pak Priyo, saya nggak bisa jalanin tantangan Bapak. Harusnya ini juga menantang sih Pak. Ini real ya Pak, saya nggak pakai basa-basi gitu Pak, langsung saya telepon aja. Nanti saya puju-puju aja, nggak puju sih jatuhnya maksa. Oke guys, ayo kita mulai guys. Mungkin teman-teman penasaran nih, kira-kira bagaimana keseruan wawancaranya. Keep watching the video. Tunggulah, aku meminta tolong samamu, aku mau wawancara. Kita tolong terus. Iya, aku mau wawancara kok, boleh nggak? Wawancara apa nih? Soal hukum. Iya, aku nggak paham lagi hukum-hukum. Ya udah. Ini bilang dulu dong ke kamera. Bilang sama dosenku, ini the real, nggak ada skenario dong. Bilang dong. Dosennya laki apa perempuan? Laki, namanya Pak Priyo. Hai Bapak. Perkenalkan, Oh iya, boleh perkenalkan. di sini nggak ada setting-setting dan sejenisnya. Oke Pak. Mantap. Kenalin diri dulu lah biar bapak aku, dosen aku kenal samamu. Hai Pak, perkenalkan nama saya Erika Medina Dianto. Saya mahasiswa juga di STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Salam kenal Pak. Oke, mantap. Oke Dom, jadi dosen aku itu ngasih pertanyaan, cuman 2, tapi jawabannya 10. Oke, dua. Jadi aku tuh pertama mau nanya dulu Dom samamu. Nih kan kita pasti namanya mahasiswa nih, kita pasti kan punya perspektif, punya persepsi masing-masing nih. Kalau darimu sendiri, menurutmu mengenai pembuatan hukum di Indonesia itu kayak gimana sih? pusing. Agak mikir. Iya. Gimana menurutmu lah? Kayaknya ya di Indonesia sendiri ya pembuatan hukumnya itu kayaknya masih sulit kalau misalnya memang mau ngikutin pemerintah ya. Masyarakat pun juga masih banyak nih yang kurang tahu hukum-hukum yang benar itu kayak mana, terutama kayak masyarakat awam yang masih minim pendidikan ataupun sejenisnya gitu, pasti mereka kayak nggak tahu nih fungsi hukum yang ini untuk apa. Jadi kita ingin membentuk kayak suatu hukum gitu, itu bakal susah. Terus kita tuh juga harus gini, misalnya kita membuat hukum baru gitu, itu tuh kayak harus melibatkan semua pihak, mau masyarakat ataupun oknum pemerintah lainnya gitu sih. Benar apa enggak ya? Aku pun nggak tahu dong. Itu persepsimu sih. Berarti menurutmu pembuatan hukum itu belum belum mantap lah kalau di Indonesia kayak gitu ya? Ya. Kalau saran darimu untuk pembuatan hukum di Indonesia itu gimana kira-kira? Saranmu sendiri. Sarannya tuh misalnya tuh kayak pemerintah membuat hukum harus kayak bener-bener nih, ini hukum ini nih kayaknya disetujui nggak nih sama masyarakat, atau kayaknya kegunaannya nih buat apa yang kayak masuk akal gitu. Jangan yang terlalu memojokkan suatu pihak atau gimana ya, kayak mempersulit gitu suatu pihak. Harus kayak sama-sama, seandainya yang salah itu benar-benar dihukum, tidak melenceng-lenceng, atau yang kayak yang melaporkan gitu, itu tuh harus kayak diberi kebebasan gitu karena sudah melaporkan. Oh. Kayak ada keseimbangan gitu aja lah. Oh, berarti apapun misalnya next ada pembuatan hukum, semua pihak itu harus terlibat kayak gitu ya. Terus kalau misalnya ada suatu kasus atau ada suatu masalah itu harus bisa diselesaikan dengan tuntas. Jangan sampai nggak selesai kayak gitu kan. Gitu kan. Tuh banyak yang berhenti di tengah. Kan Iya. jadi kayak satu pihak. Iya sih. Ya,
mungkin dengan nanti aku upload di YouTube ini bisa jadi gambaran sih, kalau misalnya ada yang nonton bisa jadi acuan buat kedepannya buat hukum di Indonesia kayak gitu. Boleh next ke pertanyaan kedua. Dua. Oke. Pertanyaan, Aku baca jawabannya panjang nggak? 10. Pertanyaan kedua. Kalau menurut Modom, nggak apa, saya manggilnya Modom. Kalau menurut Mudom, gimana sih penegakan hukum di Indonesia? Berarti ini ngebahas soal apa ya? Kalau penegakan tuh berarti misalnya ada suatu salah, berarti hukum itu udah berjalan dengan baik atau belum? Nah, mengenai penegakannya. Kalau menurutmu itu gimana? Baik buruknya aku terima dong. Aku telan. Gimana? Kalau menurut, kalau kan aku bukan anak hukum juga, cuman kayak sering nih lihat-lihat gitu. Kalau penegakan hukum di Indonesia tuh kayaknya masih 50-50 deh. 50-50. Antara yang benar atau yang enggak. Tapi kayaknya banyakan yang ini deh. Wah, Tahu lah ya kan. laporin nih, gugat nih yang kayak gini nih. Terus. Kayaknya tuh penegakan hukum di Indonesia itu masih gini lah, masih goyang. Kan kalau hukum itu kan lambangnya kalau nggak salah timbangan, bukan sih? Iya benar. Ya, Benar. jadi kalau misalnya Indonesia tuh nggak imbang, kayak masih goyang-goyang gitu antara yang benar sama yang salah itu kayak masih diiniin. Jadi susah juga kan kalau misalnya penegakan hukum di Indonesia ini masih, maaf ya ada iklan lewat. Oh ya nggak apa-apa. Lanjut aja nggak apa. Terus. Kayaknya penegakan hukumnya ini kayak gimana ya, masih sulit lah. Apalagi kalau misalnya untuk orang-orang yang ini kan, yang agak kurang-kurang tuh. Nah itu bakal susah itu. Kan lagi trending ya kan hukum-hukum kayak gini. Iya benar. Yang kayak kasus ini ya, Brigadir Yosua itu kan. Trending mulu itu di Twitter. Iya bener kan. Iya sih, itu kalau kita sebenarnya kalau kita tonton aspek-aspek kayak gitu kan bisa kita simpulin ya bahwasanya kayak ada main orang gitu kan. Paham sih. Ya namanya mungkin dengan adanya pendapat dari seorang Modom bisa menjadikan serius Dom. Kayak Dom, mu ada kesimpulan nggak kira-kira dari wawancara kita yang agak berat ini topiknya? Agak meleng. Ada kesimpulannya nggak? Kayaknya kesimpulannya ini untuk hukum di Indonesia ya. Mau pembuatannya atau penegakannya itu kayaknya perlu ini lagi deh. Kayaknya perlu ditegakkan lagi. Terutama untuk penegak-penegak hukum tuh harus paham lagi. Bukan, sebetulnya tuh mereka udah paham. Cuman kayaknya tuh mereka kurang, gimana ya, kayak kurang adil gitu. Padahal mereka tuh tahu mana yang salah, mana yang benar. Nah itu kayaknya perlu ditegakkan lagi untuk calon-calon hakim. Oh, terima Seperti kasih. Berarti implementasinya aja, berarti Madam lebih menekankan ke implementasi ya. Oke. Kalau dari aku sih pertanyaannya cuma cukup 2 itu aja sih Dom. Kalau 3 nih takutnya kita pusing nggak jadi ini kan video ini kan. jalan kan. Oke. Jadi ucapin terima kasih sama dosenku. Makasih Pak udah nonton bilang. Makasih Bapak udah nonton. Nanti kalau ada lagi saya mau deh lebih Bapak. Oke, makasih Modam. Oke, Om Diko, halo Om. Halo, Oke, Om Diko boleh perkenalan diri dulu lah. Sama saya sama dosen Devin. Namanya Pak Priyo. hai Pak Priyo, salam kenal. Saya Diko Pahlesi, tinggal di Bintan Buyung. Oke, Om. Jadi ini kita Delvin nggak ada sama sekali ngechat Om ngirim soalnya ya Om. Jadi ini the real kita wawancara, nggak ada skrip ya Om. Ya, Betul. Oke. Delvin baca soal dulu. Jadi Delvin tuh mau nanya 2 pertanyaan sama Om Diko. Jadi mohon sama Om Diko untuk dijawab. Langsung ke pertanyaan yang pertama ya Om. Jadi Delvin tuh mau tahu nih, menurut perspektif Om, menurut pendapat Om, kira-kira pembuatan hukum di negara Indonesia itu kayak gimana sih? pembuatan hukum di Indonesia itu, hukum itu dibuatkan atas inisiasi daripada masyarakat ya. Iya. Sebelum dia dibukukan atau secara yuridis ditetapkan melalui undang-undang, dia kan itu berasal dari ide-ide gagasan yang kemudian dikaji lewat kajian namanya ya, sebelum ditetapkan lah. Intinya itu melalui ide-ide gagasan dari masyarakat yang memang apa yang
yang dialami oleh masyarakat yang kiranya perlu diperbaiki atau perlu dibuatkan suatu aturan seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya kalau dari Om Diko sendiri, pembuatan hukum di Indonesia nih dari 1 sampai 10 nih berapa kira-kira? Kalau untuk pembuatan hukumnya dari 1 sampai 10, kita berbicara tentang teknisnya bukan produknya ya. Iya. Dari segi teknisnya 8 boleh lah. Tapi kalau produknya itu kan gimana ya? Terkadang ada beberapa hukum yang masih multitafsir ya. Jadi ambigu gitu. Jadi orang masih menafsirkan ke A, sebagian masih menafsirkan ke B seperti itu. Cuma secara teknis 8 oke. Oke. Lalu pertanyaan yang kedua nih untuk Om Diko. Kalau Om Diko sendiri mengenai penegakan hukum yang ada di Indonesia, berarti ini tegaknya suatu aturan hukum Ya. di Indonesia itu kayak gimana? Tegaknya suatu hukum di Indonesia Iya, mengenai ya. penegakannya. Di sini terkadang kita melihat kultur budaya kita ya, terkadang ya bukan hanya di Indonesia, mungkin di sebagian negara lain juga masih ada memandang si A si B ya. Cuman ada satu contoh yang dekat sekali yang memang sudah kita lihat malam ini, yang memang berkaitan dengan instansi yang memang bertugas untuk menegakkan hukum, dan alhamdulillah malam ini kita bisa lihat sepertinya hukum masih bisa ditegakkan gitu. Dan mudah-mudahan hal ini bisa menjadi contoh bagi kasus-kasus atau perkara-perkara yang lain guna penegakan keadilannya seperti itu. Jadi mudah-mudahan suatu prestasi dan memang sebagai kaidah jurisprudensi bagi kasus-kasus yang lain untuk bisa ditegakkan keadilannya lah. Oke, bagus. Jadi dari obrolan kita nih Om Diko sepertinya paham ya sama hukum. Jadi obrolan kita tuh bisa nyampe gitu. Maksud yang saya tanya tuh bisa Om Diko jawab. Habisnya teman-teman yang lain rata-rata ya jawabannya agak abstrak ya, agak susah dipahami kayak gitu. Oke. Dari Om Diko, bolehlah kasih kesimpulan dari 2 pertanyaan Devin tadi, kira-kira untuk negara kita Indonesia nih mengenai hukumnya itu nanti kayak gimana gitu, kesimpulannya lah. Mana tahu kan ini ditonton banyak orang, bisa jadi acuan untuk kedepannya kayak gitu. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi ya. Ya mudah-mudahan harapannya ke depan penegakan hukum di Indonesia itu semakin membaik, dan memang apa yang hal yang harus disebut salah ya salah gitu, yang harus disebut benar ya benar gitu, tanpa memandang siapa dia yang melakukan perbuatan tersebut. Itu aja. Terkadang kan banyak ya hal-hal yang kita alami sekarang ini yang bahkan kita sendiri orang awam yang tidak mempelajari tentang hukum pun sudah tahu gitu bagaimana dan ke arah mana sebenarnya hukum ini akan berjalan gitu. Tapi ternyata pada praktiknya setelah kita jalani ternyata kan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Benar. Nah itu tadi yang mempengaruhi multitafsir. Iya. Hukum tadi itu produknya. Oke. Dari Om Diko nih kira-kira ada yang mau ditambahin atau cukup sampai di sini? Saya rasa cukup Sampai di sini. Oke. Saya mau ngucapin terima kasih sama Om Diko karena udah mau direpotkan nih sama saya. Dadah dulu Om sama dosen saya. Mana tahu kan kenal. Pak Prio ya. Iya, Pak Prio. Pak Prio, salam kenal, sukses selalu, sehat selalu, amin. Oke, amin. Nih sogokan nilai A. Amin. Thank you. Oke, makasih Om Diko. Oke, thank you. Om Rido boleh perkenalan diri dulu dong sama nama dosenku Pak Prio, disapa. Pak siapa? Pak Prio, disapa dulu. Pak Prio. Oh, jadi aku sapa Pak Prio dulu ya gitu ya? Oke, boleh. Oke. Halo Pak Prio, saya Rido Cayandra Esa, saya warga dari Tanjung Pinang. Sekarang saya sedang dimintai wawancara oleh Delvin nih Pak, mengenai hukum dan
mengenai pembuatan hukum dan penegakan hukum. Oh ya, mengenai hukum dan penegakan hukum yang ada di Indonesia ini. Nah, sekarang saya siap diwawancarai oleh Adik Delpin. Silakan. Oke. Tadi kita udah ini dulu saya bicara soalnya Kak Rido ini lagi sibuk, jadi saya tadi minta waktunya sebentar. Sama ini kita real ya Om Rido, nggak ada kayak skrip dulu, nggak ada ngirim kan Delvin? Ya real ini real. Real Real lah orang saya di Tanjung Pinang, Delpin di Batam. Iya, betul. Oke, jadi Om Rido pertanyaan itu cuma ada 2. Jawabannya nanti Om jawab 10 lah kalau bisa kan ya. Oke, siap. Oke Om, langsung ke pertanyaan yang pertama nih Om. Jadi menurut pendapat Om Rido atau perspektif Om Rido lah, kira-kira pembuatan hukum di Indonesia itu bagaimana? Oke, jadi menurut saya itu pembuatan hukum di Indonesia itu harus berdasarkan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu bergantung pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dan itu juga harus berkaitan dengan Pancasila kita gitu. Jadi pada dasarnya pembuatan hukum di negara kita ini harus berdasarkan Undang-Undang Dasar. Oh, oke. Kalau menurut Om Rido sendiri 1 sampai 10 lah. Kita rating nih. Kalau pembuatan hukum di Indonesia tuh kira-kira ratingnya tuh berapa? Kalau misalnya rendah kenapa? Misalnya tinggi itu kenapa? Alasannya. Jadi kalau kita bilang rating di Indonesia itu sebenarnya hukum di Indonesia itu sudah cukup bagus, cuman penegakannya itu yang kurang tepat sasaran atau kurang memuaskan masyarakat gitu. Kita ambil salah satu contoh lah. Seandainya kita bandingkan dengan hukum yang menimpa oleh orang-orang yang korupsi dengan masyarakat yang bahkan nenek, ada kita pernah lihat juga di berita itu kan, nenek-nenek atau kakek-kakek yang mencuri ayam, entah mencuri Coklat. itu ada kayu jati, sedangkan mereka itu hanya mencuri ayam itu paling harganya cuma berapa, tapi dikenakan hukum pidana itu 5 tahun penjara. Nah, sedangkan korupsi di Indonesia itu yang ibarat mencuri lebih dari harga yang dicuri oleh nenek tersebut, malah hukumannya itu lebih ringan gitu. Jadi sebenarnya penegakan hukum di Indonesia itu udah bagus, cuma penegakannya itu yang kalau menurut saya itu tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu. Oke. Berarti Om Rido sendiri merasa juga adil ya sama penegakan hukum yang ada di negara Indonesia. Ya, kalau menurut saya dibilang adil sih jauh, dibilang nggak adil pun ya memang nggak adil ya. Banyak kasus-kasus yang kita sudah lihat yang terjadi di Indonesia ini. Nah, tentunya yang saya sebutkan tadi antara nenek yang pencuri ayam dengan korupsi yang hanya diberikan keringanan masa tahanannya, kemudian sedangkan nenek itu sekian dan korupsi ini sekian. Itu kan ibarat kalau dari masyarakat awam itu memandang hukum itu tumpul ke atas tapi tajamnya ke bawah gitu. Tapi kalau untuk hukumnya sendiri itu undang-undangnya itu sudah, kalau menurut saya sudah bagus, cuma dijalankannya aja itu yang kurang tepat oleh mungkin oleh oknum ya, bukan oleh undang-undangnya ya. Oh, berarti implementasinya yang kurang menurut Om Rido. Iya, betul. Oke. Kalau menurut Om Rido sendiri, sebenarnya hukum itu hukum untuk manusia atau manusia untuk hukum? Kalau menurut saya hukum untuk manusia atau manusia untuk hukum. Sebenarnya lebih spesifik adalah hukum itu yang mengatur manusia. Nah, jadi bukan manusia yang mengatur hukum. Nah, makanya saya bilang tadi kenapa bahwasanya ada perbandingan antara si pencuri ayam dengan korupsi itu, ya berarti salah satunya itu manusia yang mengatur hukum, bukan hukum yang mengatur manusia.
Nah, tetapi pada dasarnya hukum itu diciptakan adalah untuk mengatur manusia, untuk mengatur manusia berbuat gitu, untuk mengatur manusia melakukan sesuatu. Jadi jangan seolah-olah kalau tidak ada hukum ini manusia berbuat seenaknya aja gitu. Contohnya saya bilang, kalau misalnya nggak ada hukum, pembunuhan di mana-mana, habis itu maling di mana-mana. Nah, jadi hukum itu dibuat untuk mengatur manusia, bukan manusia yang mengatur hukum. Oh, oke. Jadi bisa kira-kira Om Rido simpulkan nggak dari dua pertanyaan tadi? Saya minta sebuah kesimpulan sama sarannya lah. Mana tahu ini kan video bakal Delvin upload ke YouTube ya. Mana tahu ini banyak yang nonton, bisa jadi acuan untuk kedepannya gitu. Kira-kira gimana Om? Jadi kalau untuk kesimpulan saya ini sebenarnya hukum di Indonesia sini sudah bagus, karena pada dasarnya hukum Indonesia ini dibuat berdasarkan undang-undang kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, sementara yang kurangnya itu adalah menjalankan hukum tersebut. Nah, apakah hukum tersebut benar-benar dijalankan ataukah hukum tersebut ya yang saya bilang tadi, ada oknum-oknum yang ingin menguntungkan diri dengan orang-orang yang terlibat dengan hukum gitu. Jadi saran saya, kalau seandainya memang para penegak hukum itu berlaku adil sesama para pelanggar hukum, mungkin orang-orang yang melanggar hukum di Indonesia ini akan berkurang. Tuh. Salah satu contohnya yang saya bilang, kalau seandainya bandingkan dengan pencuri ayam dengan korupsi itu, ibarat kalau kita lihat dengan kasat mata aja lebih mencurinya itu lebih jauh orang-orang yang korupsi dibandingkan yang mencuri ayam. Tapi karena hukum itu tidak berlaku adil, maka lebih ringan orang yang terkena korupsi dibanding orang yang mencuri ayam. Tapi kalau betul-betul hukum itu dilaksanakan, dijalankan, pasti bakal orang-orang yang korupsi itu terkena hukuman yang lebih berat dibanding orang yang mencuri ayam. Nah, jadi buat saya, saran-saran saya kepada penegak hukum, berlakulah adil sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi jangan sampai menyalahgunakan label penegak hukum itu untuk penegakan hukum. Oke, berarti Om Rido di sini menuntut bahwasanya penegak hukum atau aparat hukum itu bisa bersikap adil. Mana yang salah itu yang dihukum. Terus kalau misalnya kesalahannya udah diatur di undang-undang, yang mana biasanya dihukumnya 15 tahun penjara, jangan sampai jadi 5 tahun penjara gitu. Sementara yang hukumnya cuma 2 bulan penjara bisa jadi 20 tahun penjara. Seperti itu kan Om Rido? Iya, betul. Maksud saya itu berlakulah adil sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, hukum yang telah berdasarkan undang-undang kita gitu. Jangan sampai menyalahi kekuasaan untuk mengatur hukum. Jadi penegak hukum itu menjalankan hukum, bukan mengatur hukum. Kalau hukum itu udah tertuang di undang-undang, udah tertuang di peraturan hukum kita, yaitu berdasarkan mau itu hukum apa pasti itu berdasarkan undang-undang. Nah, jadi berlakulah adil dalam penegakan hukum berdasarkan peraturan hukum yang telah dibuat oleh Undang-Undang Dasar kita. Jangan sampai memanipulasi, kalau orang kata bahasa itu kan memanipulasi hukum. Jadi harusnya hukum dengan masa tahanannya sekian, tapi karena dia mempunyai kekuasaan, dia mempunyai jabatan, dia memanipulasi hukum itu sehingga hukum itu berkurang menjadi ringan. Mungkin itu prakteknya banyak ya Om terjadi. Mungkin kita juga masyarakat awam nih banyak melihat hal-hal seperti itu. Mungkin ya dengan adanya video ini diupload ke YouTube bisa ditonton oleh banyak orang. Semoga bisa jadi acuan, bisa jadi pelajaran. Mana tahu hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat bisa ternetralisir lah. Mana tahu kan dengan omongan Om Rido tadi bisa, wah banyak yang nonton, wah bener nih kata Pak Rido, seperti itu. Gitu sih Om kalau dari Delvin, yang Delvin tangkap kesimpulannya gitu. Dari Om sendiri ada yang mau ditambahin atau udah cukup kira-kira? Satu lagi mungkin bukan masukan, bukan saranan juga, mungkin ini
hanya angan-angan saya sih. Oke. Kalau seandainya hukum itu berlaku adil, mungkin masyarakat Indonesia itu akan sangat mencintai para penegak hukum. Oke. Oke, berarti cinta kepada penegak hukum bakal tumbuh, bakal ada jikalau semuanya tuh bisa adil ya Om ya. Berarti aparatnya juga merasa enak dan kitanya juga yang diatur ini merasa enak, seperti itu? Iya betul. Oke. Oke, terima kasih. Oke Om. Jadi halo Henry boleh kenalin diri dulu dong. Sama say hi sama dosen aku, namanya Pak Priyo. Pak siapa? Pak Priyo. Pak Priyo ya Pak? Oke. Halo Pak. Oke. Kenalin diri Hen. Kuliah di mana, kesibukannya apa? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Henry. Satu sekarang mahasiswa kimia, jurusan kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau. Sekarang masuk semester 5 dan kesibukan sekarang lagi melaksanakan kuliah kerja nyata di Pekanbaru. Weh, mahasiswa aktif sekali ya, produktif nih dari penjelasannya. Oke, jadi Han, aku mau kita buat perjanjian dulu di awal. Sampaikan sama dosen aku bahwasannya kita di sini nggak ada pakai skrip ya. Aku nelponmu juga tadi buru-buru kan, kayak wawancara ya gitu kan. Tenggelam lagi suara. Masa? Nah, ini baru. Oke, bener ya Hen. Jadi kita nggak ada pakai skrip, kita langsung telepon aja kan. Ya benar, ini mendadak. Dadakan. Makasih. Oke Hen, jadi pertanyaan kali ini tuh cuma ada 2, tapi jawabannya kalau bisa 10 ya. Karena saya perlu jawabannya kayak gitu. Oke, jadi aku mau nanya sama Henry soal yang pertama. Menurut perspektif Henry, menurut persepsi Henry, pembuatan hukum di Indonesia itu bagaimana? Oke, pembuatan hukum di Indonesia itu yang pernah saya pelajari ya, yang membuat hukum itu kan DPR. Setahu saya ya, lembaga legislatif. Terus pembuatannya itu pada idealnya kan sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. Ya, misalnya apa yang menjadi aspirasi masyarakat, terus itulah yang dibuat dan disampaikan kepada pihak yang terkait itu, dan itu idealnya. Tapi terkadang masih kalau untuk pembuatan hukum ini masih ada yang tidak berdasarkan aspirasi masyarakat, jadi sehingga timbullah perbedaan persepsi, makanya adanya demo, adanya mahasiswa turun ke jalan. Nah itu setahu saya. Oke. Kalau menurut Henry sendiri, 1 sampai 10 mengenai pembuatan hukum itu yang realisasinya di masyarakat tuh berapa sih? Dan kenapa? Kalau pembuatan hukumnya itu, kalau saya kasih 6. Wow. Karena masih banyak terjadi timpangan gitu, jadi masih banyak yang kurang sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan. Tapi memang sebagian juga sudah ada gitu implementasinya. Oke, kalau menurut Henry sendiri, sebenarnya itu hukum untuk manusia atau manusia untuk hukum? Oke, kalau menurut saya itu hukum untuk manusia. Hukum untuk manusia. Jadi hukum itu ada untuk manusia, tapi manusianya yang nggak ngikutin, gitu. Benar. Ya. Oke. Prakteknya memang kayak gitu ya rata-rata kebanyakan ya. Oke. Lanjut pertanyaan yang kedua nih Hen, aku mau nanya. Kalau dari Henry sendiri mengenai penegakan hukum di Indonesia itu bagaimana? Tegaknya hukum, penegakannya. Oke, untuk jawaban ini mungkin untuk penegakan hukum di Indonesia ini masih jauh belum sempurna, masih banyak sekali penyimpangan di mana rakyat yang kecil itu sering kali ditindas gitu, yang perbuatannya agak seberapa tapi hukumannya itu berat.
daripada yang korupsi banyak tapi hukumannya nggak berat, atau lebih ke status sosial begitu. Jadi masih belum adil menurut saya sebagai masyarakat yang memantau. Berarti menurut Henry kalau hukum di Indonesia itu masih nggak adil, masih memandang status ya, yang tinggi yang berkuasa itu nggak bakal dihukum gitu kan, benar ya? Oke, benar. Oke, jadi coba Henry bisa kasih kesimpulan atau saran mengenai hukum di Indonesia ke depannya. Mana tahu ini kan bakal diupload di YouTube nih, nanti kan bakal banyak yang nonton, mana tahu bisa jadi acuan ke depannya untuk hukum di Indonesia kayak gitu. Oke, yang pertama kesimpulannya, yang pertama tuh kita harus punya seorang pemimpin yang benar-benar tidak sempurna, tidak menuntut kesempurnaan, karena manusia itu tidak ada sempurna begitu, tapi adalah memang niat dari hati yang paling dalam itu untuk menegakkan hukum di Indonesia dan lebih tegas begitu. Kalau misalnya ada penyimpangan itu segera diatasi, dan yang memberikan penyimpangan misalnya yang kayak lembaga penegak hukum tadi yang semena-mena itu yang dibasmi dulu gitu. Jadi kalau dengan demikian itu Indonesia bakal hukum yang ada di Indonesia itu bakal menjadi lebih baik lagi, dan juga masyarakat juga harus teliti, harus kritis terhadap terhadap aturan yang dibuat. Jangan cuman belum literasi secara menyeluruh udah menyimpulkan itu menyimpang gitu. Padahal memang ada yang kasus begitu ternyata itu tidak menyimpang, itu untuk demi kebaikan masyarakat gitu. Jadi masyarakat juga harus lebih teliti untuk menyaring setiap berita yang ada, jangan termakan sama berita-berita yang tidak benar atau hoax gitu. Ada lagi kira-kira tambahan dari Bapak Henry? Kalau tambahan dari saya ya, harapannya semoga mahasiswa hukum yang benar-benar mendalami hukum itu seluk-beluknya sampai habis gitu, itu praktikanlah apa yang telah dipelajari. Karena banyak yang gelarnya tinggi memang dari aslinya jurusan itu tapi malah berbuat menyimpang, itu kan sia-sia menurut saya begitu. Oke, doakan aku ya Hen, semoga bisa menjadi penegak hukum yang adil, yang baik, yang sesuai sama apa yang pasti. masyarakat mau. Oke? Oke, amin. Oke. Hen, thank you banget, makasih udah mau direpotin, makasih udah ganggu kakaknya. Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe ya Hen. Oke, atur aja nanti linknya sebarkan aja ke saya. Oke, sip. Makasih Henry, dadah. Awi. Hai. Ya. Halo, apa kabar? Aku mau menyusahkan dirimu. Ya. Hah? Aku nak nyusahkan Deko, aku nak minta tolong. Oke. Oke. Sebelumnya cobalah Deko cakap dulu kat dosen aku. Deko cakap, "Pak, ini tak ada ini ya, tak ada pakai skrip-skrip, ini real." Deko bercakap. Deko cakap gitu dulu kat dosen aku. Dosen aku nama dia Pak Priyo. Sama Deko perkenalan diri. Halo Pak Priyo. Bener. Bilang. Oke. Jadi apa Pin? Aku ngomong apa? Bilang, "Pak, ini real ya Pak, nggak ada setting-setting." Bilang gitu. Oh iya. Pak, ini wawancara saya sama Delvin ini real, no setting-setting. Right. Betul Pak, kita nggak ada megang skrip ya. Aku nggak ada megang skrip sama sekali loh. Oke. Aku sampai bingung ya kamu buat ya. Iya. Oke, Awi, perkenalan diri dulu lah Deko. Coba Deko, nama dia siapa, kuliah kat mana, kerja kat mana, kesibukan Deko. Halo, nama saya Siti Muhawiyah. Saya sekarang lagi kuliah di STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Sekarang Deko sibuk dah persiapan merit. Belum. Oke. Jadi wawancara kita kali ini tuh semi formal. Jadi tak usah tegang-tegang, kita biasa aja. Aku tuh nak nanya Kak Deko 2 pertanyaan. Jadi 2 pertanyaan, cuman 2, tapi jawaban Deko 10. Oke. Mungkin Deko tanya 2, aku jawab setengah, Pin. Oke.
Jadi ya Cemini Wi, mula-mula tuh aku nak nanya dulu Kak Deko nih. Menurut Deko itu, menurut persepsi Deko, menurut perspektif Deko, pembuatan hukum di Indonesia tuh macam mana? Coba Deko jelaskan ke aku. Menurut aku ya, Boleh. Cakap Wi. hukum itu ada gitu kan. Ah. Ad- Ngomong, tak apa-apa. Hukum itu ada. Tapi pembuatannya ada sih, macam mana? tapi selalu tidak ditaati. Hukum itu ada, Kayak, tapi dibuat untuk tidak ditaati, Sebenarnya gitu. dibuat itu pasti untuk dilanggar. Menurut Itu Deko sih kalau gitu. menurut. Jadi menurut Deko pembuatan hukum di Indonesia itu kayak nggak ada fungsinya, dibuat hanya untuk dilanggar, kayak gitu. Iya sih, tapi kadang-kadang 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 aku yakin aku tahu Deko nak cakap sesuatu, tapi maksud aku tuh ya memang hukum tuh kayak apa ya, selalu aku pelan-pelan cakap. Muka Deko tak nampak, geser lah sikit. Hukum itu ada. ya hukum itu ada untuk dilanggar. Hukum itu ada untuk dilanggar. Jadi kalau menurut Deko tuh pembuatan hukum untuk dilanggar. Sebenarnya menurut Deko itu hukum untuk manusia tuh ada apa enggak sih? Hukum untuk manusia atau manusia untuk hukum? Hukum itu Aku tanya, hukum untuk manusia atau manusia untuk hukum? tunggu ya. Aku tuh beda aku malu. Tak apa-apa. Tadi kalau menurut aku ya, kalau Deko cakap macam gitu, berarti hukum itu untuk manusia. Hukum itu ada, tapi manusia melanggar gitu kan maksud Deko. Jadi pembuatan hukum itu macam sia-sia aja kan di Indonesia. Jadi hukum itu dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum gitu. Berarti hukum untuk manusia, tapi pembuatannya dilanggar, gitu kan? Lagi, Deko ada nak cakap lagi tak soal pembuatan hukum kira-kira? Ada sih. Ada. Oke, aku nak lanjut ke pertanyaan kedua. Nanti kita buatlah kesimpulannya ya. Aku nengok soal dulu. Pertanyaan nomor 2 itu, menurut pendapat Deko, kira-kira penegakan hukum di Indonesia tuh macam mana? Tadi kan kita dah bahas soal pembuatan, sekarang tegaknya hukum di Indonesia tuh macam mana? Oke, jadi kalau menurut aku ya, hukum di Indonesia itu masih lemah dalam penegakan dia gitu. Kayak misalnya apa ya, setiap apa sih macam karena rendahnya moral gitu kan. Jadi jadi bikin apa ya, kayak apa, dalam penegakan hukum itu ada macam apa ya, tak profesional gitu. Tak profesional. Macam hakim memutuskan suatu putusan tuh tak sesuai gitu menurut Deko ya. Tak profesional, tak cocok gitu, macam tak adil. Yes. Oke. Kadang-kadang sih Kadang-kadang. kalau menurut aku. Kadang-kadang atau banyak? Banyak sih. Banyak. Wah, kita tuntut nih, kita gugat yang kayak gini nih. Gugat ini. Oke. Kalau menurut aku ya. Iya. Mungkin dengan nanti ini kan aku upload ke YouTube, nanti mungkin banyak yang nonton, jadi orang bisa ada gambaran lah. Jadi kalau menurut Awi kan hukum itu agak kurang adil. Mana tahu nanti kedepannya dengan ada yang nonton, hukum itu bisa ditegakkan dan hukum itu bisa lebih adil. Nah, cobalah aku nak dengar dari Awi kesimpulan, kira-kira apa nih dari wawancara kita nih, apa yang nak disimpulkan dari yang Awi cakap tadi. Deko ketawa aja. Aku intinya tuh hukum itu memang masih apa ya, masih rendah gitu. Masih rendah. Untuk di Indonesia gitu. Jadi itu karena moralitas dia gitu, karena ada apa ya, tidak profesional gitu. Dari Itu sih kalau menurut aku. hukum. Jadi kalau untuk Deko penegak hukum nih harus macam mana? Nanti kan
Deko, aku kan misalkan nak jadi hakim, berarti aku nak jadi penegak hukum. Jadi Deko sendiri, kalau aku jadi penegak hukum, Deko nak kasih saran apa ke aku? Harus lebih profesional sih. Profesional. Aku habis itu kayak apa ya? Apa tuh? Harus yang penting harus beretika, Etika, harus jujur gitu. harus jujur. Jadi kalau nyelesain suatu kasus tuh harus sampai beres, jangan ada kayak karena dia saudara atau apa, atau karena disogok langsung nggak jadi kayak gitu-gitu. Ya. Oke, mantap. Ada lagi nak yang mau Deko sampaikan nih ke aku atau ke dosen aku? Nak cakap makasih dah. Nak cakap apa Deko? Tak ada sih. Tak ada. Makasih banyak loh. Makasih banyak loh. Makasih gitu. Ya udahlah, jadi aku juga nak makasih ke Deko karena Deko lah nak nolong aku. Kita say hi dulu kita kasih terima kasih sama dada-dada ke dosen aku. Dadah Pak Brio, makasih Pak tugasnya bilang gitu. Bilang lah. Makasih Pak Makasih, Brio. Pak. Oke, makasih. Dadah. Dah. Oke guys, tadi itu merupakan keseruan pada saat wawancara ya. Maaf ya guys kalau bahasanya agak salah-salah. Intinya saya kan pasti banyak yang masih bingung kan. Maka dari itu saya akan menjelaskan apa kira-kira kaitannya dari wawancara tadi dengan materi yang akan saya bahas. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 teori hukum yang mana ini akan saya kaitkan dengan wawancara tadi. Simak videonya sampai habis ya guys ya. Simak. Pertama adalah teori hukum pembangunan dari Profesor Dr. Mokhtar Kussuatmadja SHLLM. Ada beberapa argumentasi krusial mengapa teori hukum pembangunan tersebut mengundang banyak sekali atensi. Yang apabila kita jabarkan, aspek tersebut secara global adalah sebagai berikut. Pertama, teori hukum pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan juga kultur masyarakat Indonesia. Kedua, secara dimensional, teori hukum pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup way of life masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila. Ketiga, pada dasarnya, teori hukum pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. Dikaji dari perspektif sejarahnya, maka sekitar tahun 70-an lahir teori hukum pembangunan dan elaborasinya bukanlah dimaksudkan penggagasnya sebagai sebuah teori, melainkan sebuah konsep. Pembinaan hukum yang dimodifikasi dan diadaptasi dari teori Rosepown Law as a Tool of Social Engineering yang berkembang di Amerika Serikat. Apabila dijabarkan lebih lanjut, maka secara teoritis, teori hukum pembangunan dari Profesor Dr. Mokhtar Kussuatmadja SHLLM dipengaruhi cara berpikir dari Harold D. Laswell dan Myers MC Dougal atau Policy Approach. Ditambah dengan teori hukum dari Rosepown, Mokhtar mengolah semua masukan tersebut dan menyesuaikan pada kondisi negara kita, yaitu Indonesia. Ada sisi menarik dari teori yang disampaikan Laswell dan MC Dougal, di mana diperlihatkan betapa pentingnya kerjasama antara pengemban hukum teoritis dan penstudi pada umumnya atau scholars, serta pengemban hukum praktis atau spesialis in decision dalam proses melahirkan suatu kebijakan publik, yang di satu sisi efektif secara politis, namun di sisi lainnya juga bersifat mencerahkan. Teori hukum pembangunan dari Profesor Dr. Mokhtar Kussuatmadja SHLLM pada dasarnya memiliki fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Ini relatif masih sesuai dengan pembangunan hukum nasional saat ini. Namun, perlu juga dilengkapi dengan pemberdayaan birokrasi atau bureaucratic engineering yang mengedepankan konsep panutan atau kepemimpinan, sehingga fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan itu dapat menciptakan sebuah harmonisasi antara elemen birokrasi dan masyarakat dalam satu wadah yang disebut Bureaucratic and Social Engineering atau BSE. Dalam proses tersebut, maka Mokhtar Kussuatmadja menambahkan adanya
tujuan pragmatis atau demi pembangunan, sebagaimana masukan dari Ross Spohn and Eugen Ehrlich, di mana melihat korelasi antara pernyataan Laswell dan MC Dougall bahwa kerjasama antara penstudi hukum dan pengemban hukum itu praktis, idealnya mampu melahirkan teori hukum atau teori about law, teori yang mempunyai dimensi pragmatis atau kegunaan praktis. Mokhtar Kussudiatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat atau tool menjadi hukum sebagai sarana atau instrumen untuk membangun masyarakat. Mengenai pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwasannya ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan juga usaha pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak, perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis. Itu harus sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Lebih jauh, Mokhtar itu berpendapat bahwasannya pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat. Karena yang pertama itu, di Indonesia, peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum itu lebih menonjol. Misalnya, apabila kita bandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan jurisprudensi, itu kan khususnya putusan The Supreme Court pada tempat yang lebih penting. Kedua, konsep hukum sebagai alat akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan legisme, sebagaimana yang pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda. Dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu. Ketiga, apabila hukum di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat itu sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai sebuah landasan kebijakan hukum nasional. Apabila kita kaitkan dengan wawancara tadi, maka ada salah satu orang yang mengatakan bahwasannya hukum itu merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif. Artinya itu hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan juga diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat. Hukum itu tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu bagaimana proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kalau tentang hukum yang menitik beratkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan seperti itu, yang mana ini tuh sinkron dengan teori yang kita bahas tadi, yaitu teori hukum pembangunan. Kedua adalah teori hukum progresif, yang mana ini merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Profesor Sachipto Raharjo, yang berpandangan bahwasanya hukum itu dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Dasar pemikiran beliau bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme, suatu paham yang berpusat pada manusia, sehingga manusia itu dianggap memiliki kemampuan, baik cipta, rasa, bahasa, karya, dan karsa, sebatas diizinkan oleh Sang Khalik. Sehingga hukum tidak memutus maunya sendiri, tanpa belajar dari lingkungan hidup. Pandangan manusia sebagai khalifah fil ard menjadi dasar bahwa Tuhan sangat memuliakan ciptaannya, dengan kemuliaan dan kehormatan. Sehingga hukum buatan manusia seharusnya tidak mereduksi kemuliaan dan hormat sebatas yang dikatakan di dalam undang-undang. Hukum progresif memahami konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru, yang mana ini untuk tercapainya sebuah keadilan. Sehingga tidak lagi mendasar bahwa wanita dan anak adalah subjek hukum yang paling lemah.
Di era tahun 2002, Profesor Dr. Sachito Raharjo sudah mengkomunikasikan gagasan tentang hukum progresif kepada publik. Gagasan tersebut ternyata mendapat banyak sekali apresiasi yang luas dan istilah hukum progresif sekarang sudah mulai banyak digunakan oleh masyarakat ya. Pada intinya gagasan hukum progresif ingin mendorong komunitas pekerja hukum untuk berani membuat terobosan dalam menjalankan hukum di Indonesia dan tidak hanya dibelenggu oleh pikiran positivistis dan legal analytical. Disarankan tidak hanya untuk rule making, rule abiding, tetapi rule breaking. Terobosan tersebut bukan berarti anarki, karena masih banyak jalan atau metode hukum, teori hukum lah, serta paradigma baru yang dapat diajukan untuk melakukan rule breaking tersebut. Paradigma hukum progresif yang digagas sang bengawan hukum Profesor Dr. Sachito Raharjo adalah sebuah gagasan yang fenomenal, yang mana ini ditujukan kepada aparatur penegak hukum, terutama kepada sang hakim, supaya jangan terbelenggu lah dengan positivisme. Hukum yang selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada justisiaben atau pencari keadilan dalam menegakkan hukum, karena penegakan hukum merupakan sebuah rangkaian atau sebuah proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memulai nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Mengenai eksistensi hukum, diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung di dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak. Menurut Sujono Sukanto, secara konsepsional, inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, untuk memelihara, dan untuk mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai sebuah sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi itu bisa dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral di dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan sebuah ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya. Belajar dari sejarah. Apakah kita masih akan berpendapat bahwa perubahan di masa mendatang tidak akan terjadi lagi? Apakah dunia akan berhenti berubah dan berkembang pada suatu masa tertentu yang dianggap sebagai masa yang sudah mencapai puncak? Hukum progresif tidak berpendapat demikian, melainkan melihat dunia dan hukum dengan pandangan yang mengalir saja, seperti pantare atau semua mengalir, dari filsuf Heraklitos. Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa hukum adalah untuk manusia. Pegangan optik atau keyakinan dasar itu tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan status quo dalam berhukum. Mempertahankan status quo memberi efek yang sama seperti waktu orang berpendapat bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semuanya dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian adalah sejalan dengan positivistik, normatif, dan legalistik. Sekali lagi, undang-undang itu mengatakan atau merumuskan seperti itu. Kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya diubah lebih dulu. Ketiga, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia di dalam hukum. Yang mana ini bertentangan dengan diametral dengan paham bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia di sini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan. Apabila kita kaitkan dengan wawancara tadi, maka ada salah satu orang yang mengatakan bahwasannya hukum progresif adalah cara berhukum yang selalu gelisah lah istilahnya untuk membangun diri, sehingga
berkualitas untuk melayani dan membawa masyarakat kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Ideal tersebut dilakukan dengan aktivitas yang berkesinambungan antara merobohkan hukum yang mengganjal dan menghambat perkembangan atau to raise development untuk membangun yang lebih baik. Kalau kita ringkas nih, jadinya hukum progresif itu sesungguhnya sederhana, yaitu kayak melakukan pembebasan baik dalam cara berpikir maupun bertindak di dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya, mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan. Yang mana ini sinkron dengan teori hukum progresif. Ketiga adalah teori hukum integratif. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa teori hukum integratif itu mencoba untuk mengakomodasikan sebagian konsep-konsep hukum penggunaan dari hukum progresif itu sendiri. Meskipun demikian, hukum integratif memiliki kekhasannya, yaitu ada dua. Yang pertama, menekankan penggunaan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat untuk membuat dan menegakkan hukum. Tetapi sebenarnya dalam masyarakat itu memiliki nilai-nilai yang terus hidup dan berkembang atau dapat disebut the living law. Nilai-nilai tersebut dapat diubah menuju nilai baru yang dapat mencerminkan kepastian hukum dan kemanfaatan, juga keadilan, serta memelihara dan mempertahankannya. Dua, yaitu penyelesaian masalah hukum, khususnya konflik, diarahkan kepada out of court settlements, sesuai dengan the living world tersebut. Pandangan teori hukum integratif ini berbeda dengan pandangan teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif, karena teori hukum integratif ini tidak saja menjadi landasan pengkajian masalah pembangunan nasional dalam konteks in working, tetapi juga dalam konteks pengaruh hubungan internasional ke dalam sistem kehidupan suatu bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Lalu, oleh karena itu, dalam praktik hubungan internasional di tengah era globalisasi seperti sekarang ini, seringkali negara-negara berkembang itu menjadi korban dari negara maju yang bersifat hipokrit, yang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan bersama. Nah, dalam bidang birokrasi, teori hukum integratif menghendaki adanya rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat. Rekayasa birokrasi biasanya melalui sistem norma dan sistem perilaku, sedangkan rekayasa masyarakat dilakukan melalui sistem nilai. Ketika sistem itu berasal dari sumber utamanya, yaitu dari dalam masyarakat, khususnya di negara kita Indonesia, yang mana berasal dari sumber utama negara dan bangsa kita, yaitu Pancasila. Ada beberapa inti pokok dari konsep hukum itu. Pertama, kehidupan masyarakat selalu dalam keadaan konflik dan kepentingan, baik konflik berdasarkan etnis budaya, sosial ekonomi, dan politik. Yang kedua, yaitu fungsi hukum, yang mana ini tuh mengatur dan menyelesaikan konflik, selain memelihara dan mempertahankan ketertiban. Lalu, yang ketiga, ada westernisasi. Jadi hukum itu secara historis memperuncing konflik dan mendeklarasikan westernisasi hukum. Lalu yang keempat, modernisasi. Hukum bukan menerima utuh sistem hukum asing, melainkan harus adaptasi sesuai dengan living law. Yang kelima, fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan. Ini tuh disalahgunakan menjadi alat pemaksakan kehendak penguasa kepada rakyat. Yang keenam, sistem hukum Indonesia telah lama diabaikan dari pulau, termasuk hukum adat. Jadi kayak diasingkan gitu. Yang ketujuh, kurang memperhatikan dan mempertimbangkan 3 faktor penghambat fungsi hukum sebagai alat pembaharuan. Lalu yang terakhir, yaitu fungsi hukum integratif adalah mengubah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat menuju nilai yang baru. Atau memantulkan, mencerminkan kepastian hukum, pemanfaatan dan keadilan, serta memelihara dan mempertahankannya secara dinamis. Apabila kita kaitkan dengan wawancara tadi, maka ada salah satu orang yang mengatakan bahwasannya pengemban teori hukum integratif di negara kita Indonesia adalah bahwasannya teori hukum ini memiliki peranan penting dan menentukan dalam mendefinisikan dan juga mempertahankan nilai-nilai yang idealisme yang dapat memelihara kesinambungan pandangan hidup kita bersama, yaitu Pancasila.
So guys, tadi merupakan penjabaran mengenai tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar filsafat dan teori hukum. Saya sadar masih banyak terdapat kekurangan, maka dari itu saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Thank you for watching guys. Bye bye. Thank you.